Baik, dikarenakan acara akan segera dimulai, kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di acara pelatihan karya tulis ilmiah UKM Kelompok Studi Penelitian Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember tahun 2022 yang mengusung tema mencetak generasi muda adaptif dan responsif terhadap situasi terkini dalam mendukung pemulihan di tengah pandemi COVID-19 berbasis Sustainable Development Goals. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Sebastiana Fitindratin MKes, selaku pembina kelompok studi penelitian ekonomi. Yang terhormat, Bapak Dr. Arnis Budi Susanto, SE MSI CRA, dan Ibu Dr. Lili Wahyuni MPD, selaku pemateri dalam pelatihan karya tulis ilmiah pada hari ini. Yang kami hormati, Ketua Umum Kelompok Studi Penelitian Ekonomi periode 2022, Saudara Agil Firzadia Ulhaq. Yang kami hormati, Ketua Panitia Pelatihan Karya Tulis Ilmiah tahun 2022, Saudari Rima Aprilinata, serta seluruh panitia, pengurus, dan anggota muda Kelompok Studi Penelitian Ekonomi tahun 2022. Sebelumnya, marilah kita haturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul kembali pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat untuk berbagi ilmu terkait kepenulisan, walaupun pandemi COVID-19 masih belum kunjung usai. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Novia Hudiani Soleha selaku moderator akan memandu jalannya pelatihan kali ini. Dan selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Universitas Jember, dan Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Acara yang ketiga pembacaan doa. Acara yang keempat pemaparan materi oleh pemateri pertama. Acara yang kelima sesi diskusi atau tanya jawab. Acara yang keenam dokumentasi. Acara yang ketujuh istirahat, sholat, dan makan. Acara yang kedelapan pemaparan materi oleh pemateri kedua. Acara yang ke-9, sesi diskusi atau tanya jawab. Acara yang ke-10, dokumentasi dan penutup.
Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita secara bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Sebelum kegiatan berlangsung, izinkan saya membacakan tata tertib supaya acara dapat berjalan kondusif dan lancar. Kepada panitia yang bertugas bisa membantu untuk share screen tata tertib. Baik, berikut merupakan tata tertib pelatihan karya tulis ilmiah dan public speaking peningkatan sumber daya manusia kelompok studi penelitian ekonomi tahun 2022. Untuk tata tertib yang pertama, seluruh anggota muda KSPE tahun 2021 diwajibkan mengikuti kegiatan peningkatan sumber daya manusia tahun 2022 berupa pelatihan karya tulis ilmiah dan pelatihan public speaking. 2. Peningkatan SDM dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada hari Sabtu 19 Maret 2022, Minggu 20 Maret 2022, dan Sabtu 26 Maret 2022, mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai secara daring. 3. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp anggota muda tahun 2021 pada 30 menit sebelum acara dimulai atau mulai pukul 8:30. 4. Peserta dihimbau menyiapkan perangkat yang dapat mengakses Zoom. 5. Bagi seluruh peserta dihimbau untuk mengubah username dengan format peserta _ nama lengkap. 6. Peserta dilarang untuk menyebarkan link Zoom peningkatan SDM supaya kegiatan dapat berjalan dengan kondusif. 7. Seluruh peserta wajib menyalakan kamera atau on-cam dan dihimbau untuk menonaktifkan audio atau mute pada saat pelatihan berlangsung. 8. Peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. 9. Saat pelatihan berlangsung, peserta diharuskan berpakaian sopan dan rapi. 10. Peserta diharapkan mampu mendengarkan materi dengan seksama. 11. Peserta diharapkan tidak keluar dari room Zoom sebelum acara selesai. 12. Pada saat sesi tanya-jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat Zoom dengan format nama lengkap _ pertanyaan atau dapat langsung menggunakan mikrofon untuk diarahkan oleh moderator. 13. Seluruh peserta wajib men-capture atau screenshot pada saat acara berlangsung untuk keperluan presensi. 14. Peserta diharap mengisi nama lengkap dengan benar sebab penulisan nama pada e-sertifikat akan disesuaikan pada data yang diisi. Serta yang terakhir, link presensi akan dibagikan saat acara melalui fitur chat Zoom. Baik, itu tadi sejumlah tata tertib yang harus dipahami dan dilaksanakan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Universitas Jember, dan Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dimohon untuk seluruh hadirin mengambil sikap sempurna. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan.
Langkah seirama ke depan menuju masa depan yang cerah, menjadi garda terdepan pendidikan, membaca pemimpin bangsa. Kami para sivil
kita semua siap tunaikan Dharma perguruan tinggi Tuhan. Dan semangat jiwa Pancasila hidup Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita jayalah selamanya. Baik, acara berikutnya adalah pembacaan doa kepada Saudara Muhammad Surya Kencono selaku panitia yang bertugas. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin dan untuk agama lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma gfir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu. Karena atas segala limpahan rahmat-Mu pada hari ini, kami dapat melaksanakan acara peningkatan sumber daya manusia kelompok studi ekonomi hari kedua tahun 2022. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan adanya kegiatan ini, limpahkanlah pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, agar terjalin dengan baik dan utuh. Dan jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berilah kami petunjuk, kekuatan, kesabaran, kearifan, dan keikhlasan agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam, dan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang buruk dan teman yang merusak. Juga dekatkanlah orang-orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kami, sehatkanlah kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan lindungilah kami dalam perjalanan menuju tempat tugas kami kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, dan bimbinglah kami selalu di jalan lurus-Mu. Perkenankanlah doa kami. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmihi sawiun fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih. Acara berikutnya yaitu acara inti berupa pemaparan materi mengenai karya tulis ilmiah yang tentunya akan sangat menarik dan pastinya seru. Nah, pada pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Arnis Budi Susanto, SE, MSI, CRA, yang merupakan salah seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Akan tetapi, sebelum kita memasuki acara inti, ada baiknya saya bacakan terlebih dahulu profil dari beliau, agar kita bisa mengenal lebih dalam lagi. Kepada panitia, bisa dibantu untuk share screen CV. Baik, berikut merupakan CV atau kurikulum vitae dari Bapak Arnis. Nama lengkap dan gelar beliau yaitu Dr. Arnis Budi Susanto, SE, MSI, CRA, CNNLP, CMNNLP, CMA. Beliau lahir di Salatiga pada tanggal 15 April 1982. Bisa minta tolong dikebawahkan. Beliau juga mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya ada manajemen strategi sumber daya manusia, manajemen strategi syariah, strategi bersaing, manajemen kontrol dan sistem informasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ke bawah. Oke, untuk riwayat pendidikan dari beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dengan bidang ilmu manajemen pada tahun 2000 dan lulus pada tahun 2005. Untuk S2 ditempuh di Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin dengan bidang ilmu manajemen dan keuangan pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2009. Untuk pendidikan S3 ditempuh di universitas yang sama dengan bidang ilmu ekonomi pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2014. Ke bawah. Untuk pengalaman penelitian beliau dalam 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 dengan judul penelitian Risk Mitigation pada RSUD Besuki. Kemudian pada tahun 2021, beliau juga melakukan penelitian dengan judul Business Model Innovation.
Ya, baik. Selanjutnya adalah pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir. Yang terbaru yaitu pada tahun 2018 dengan judul Pengabdian kepada Masyarakat, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan manajemen pemasaran pada usaha mikro, kecil, dan menengah Joyo Komo Laundry Jember. Kemudian pada tahun 2019, beliau melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pemanfaatan Perencanaan Sumber Daya Manajemen dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu, beliau juga aktif dalam publikasi artikel dalam jurnal ilmiah. Untuk 5 tahun terakhir, beliau menerbitkan artikel pada tahun 2021 dengan judul The Role of Internal Communication, Work Discipline, and Employee Loyalty on Employee Performance. Kemudian pada tahun 2022, beliau juga menerbitkan artikel dalam jurnal ilmiah dengan judul Waste Management for Environmental Safety, the effort to support biosafety of agricultural biotechnology products, University of Jember. Selain itu, beliau juga aktif menjadi pemakalah seminar ilmiah. Untuk yang terbaru, yaitu minta tolong keataskan, Kak. Oke, yang terbaru yaitu menjadi pemakalah dalam seminar Global Conference Business and Social Science yang diadakan di Malaysia pada bulan Mei 2017. Kemudian beliau juga menjadi pemakalah dalam International Conference on Call Paper Good Corporate Governance to Face Global Business Competition yang diselenggarakan di Aston Jember pada 13 Mei 2017. Selanjutnya, untuk pengalaman beliau dalam mengelola jurnal, untuk yang terbaru, yaitu menjadi reviewer di jurnal ASEAN Journal of Advanced Research and Reports pada tahun 2021 hingga sekarang. Kemudian beliau juga menjadi reviewer untuk jurnal akuntansi Universitas Jember mulai tahun 2020. Oke, baik. Itu tadi adalah profil atau biodata dari pemateri kita pada kegiatan ini yang tentu sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak dan luar biasa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan pada pelatihan ini. Pada dasarnya, pelatihan karya tulis ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti. Mengapa demikian? Sebab pelatihan seperti ini akan menambah wawasan dan dapat membantu kita untuk mengetahui dan memahami karya tulis ilmiah. Mengingat betapa pentingnya kegiatan ini, maka diharapkan kepada seluruh peserta pelatihan yang hadir dapat memperhatikan dan mengikuti jalannya acara dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kita sapa terlebih dahulu pemateri kita dalam pelatihan ini. Selamat pagi, Bapak Arnis. Bagaimana kabar Bapak? Sehat nggih? Selamat pagi, Mbak Novia. Terima kasih, alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat selalu juga ya. Amin. Alhamdulillah. Baik, sepertinya seluruh peserta sudah tidak sabar lagi nih Bapak menerima pemaparan materi dari Bapak Arnis. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bapak Arnis terkait pemaparan materi mengenai karya tulis ilmiah. Sebelumnya, apakah Bapak Arnis mau dibantu panitia untuk share screen PPT-nya? Mungkin saya share screen sendiri aja ya. Oke, Bapak. Oke, ya? Kepada Bapak Arnis, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Oke, terima kasih ya teman-teman panitia sudah mengundang dan juga semoga pada hari ini kita bisa belajar bersama lah istilahnya untuk mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat untuk penulisan karya ini ya. Kebetulan untuk bagian ini saya menjelaskan tentang bab 3 ya, kalau nggak salah ya, metode penelitian ya. Oke, saya Iya, share Bapak. screen. Oke, saya share screen dulu ya. Apa sudah terlihat nggih? Terlihat, Bapak. Oke, slide-nya jalan ya, udah ya. Sudah jalan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita langsung aja. Jadi saya sedikit aja memberikan pemaparan ya, spesifikkan kepada metode penelitian. Sebetulnya sih, kalau kita bicara dari esensi dalam penyusunan karya tulis ilmiah apapun itu, kita pasti ada kesinambungan antara bab 1 dan bab seterusnya hingga kesimpulan. Nah, yang mungkin perlu dipahami dulu sebelum saya melanjutkan oleh teman-teman, metode penelitian ini sebetulnya merupakan hanya cara kita melakukan penelitian. Esensinya, bagaimana kita melakukan penelitian atau apa yang akan kita teliti itu mungkin sudah dibahas di bab sebelumnya ya, di bab 1 sebenarnya. Jadi, bab 3 ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan sesuai dengan topik apa dan tujuan apa yang sudah kita tentukan sebelumnya di bab 1. Jadi ini suatu rangkaian aja. Oke, untuk metode penelitian sendiri, khususnya bab 3 lah kita katakan itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus melihat dulu jenis penelitian. Nah, kalau jenis penelitian ini, kita kembali lagi ke bab 1. Penelitian yang kita gunakan ini apa? Apakah kita hanya melihat sekedar pengaruh atau menggali informasi lebih mendalam atau field research, ada juga yang nanti ada grounded theory. Nah, kaitannya apa? Ini akan menentukan pendekatan yang akan kita pilih nantinya. Nah, jadi secara umum nanti akan saya jelaskan, mungkin mudahan waktunya cukup ya nanti. Ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan satunya adalah mixed method. Nanti akan saya jelaskan lebih panjang. Kemudian, yang kedua harus diperhatikan adalah variabel dan bagaimana pengukurannya. Nah, ini biasanya kita bicara kalau ada kata-kata variabel dan pengukuran, ini pasti kuantitatif nantinya. Jadi kita sudah menentukan kira-kira variabel apa aja yang akan diteliti. Jadi mungkin teman-teman sudah sering dengar ada variabel X, Y, atau Z. Nah, variabel ini sendiri nanti akan ada macam-macam bentuknya, fungsinya, dan bagaimana pengukurannya tergantung dari bentuk variabel. Kemudian yang berikutnya, kita menentukan populasi dan sampel. Nah, populasi ini adalah keseluruhan unit analisis yang akan kita teliti nantinya. Nah, sampel itu adalah siapa yang akan kita mintai untuk mengisi data yang sesuai dengan kriteria penelitian kita. Nanti ada berbagai macam teknik-teknik sampel itu nanti akan kita bahas juga sekilas. Kemudian yang keempat, itu ada metode dan pengumpulan data. Nah, ini nanti lebih kepada bagaimana cara pengumpulan data, baik penelitian kuanti atau kualitatif. Nanti ada metodenya sendiri. Dan yang terakhir adalah metode analisis. Nah, ini juga harus sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, tujuan kita ingin mencari pengaruh, ingin menguji model, itu memiliki metode yang berbeda-beda. Itu gambaran umumnya aja. Mungkin saya masuk dulu. Jadi, nah ini sedikit overview ya, berkaitan dengan, karena ini berkaitan dengan bab 1, karena metode penelitiannya adalah cara. Apa yang harus dipertimbangkan dalam penelitian? Yang pertama itu kita harus melihat apa sih daya tarik dari permasalahan. Nah, esensinya permasalahan itu bisa muncul dari apapun. Bisa dari fenomena, hasil penelitian sebelumnya, atau juga kita melihat ketidaksesuaian antara apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya. Itu dikatakan namanya adanya gap. Oke, itu mungkin dibahas pada satu. Terus kesesuaian dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan. Itu juga. Jadi jenis penelitian misalnya kita di level L1 kita lebih banyak ke kuantitatif, oke, nggak masalah. Kualitatif masih jarang, nggak masalah. Di S2 nanti kita penggunaan toolsnya lebih advance lagi. Kalau mungkin nanti teman-teman di S1 masih belajar menggunakan SPSS atau apa, tapi kalau sudah di S2, S3 nanti lebih
advance lagi menggunakan structural acquisition model baik dengan AMOS, Israel maupun PLS dan lain-lain. Nah, ini tersedia alat dan kondisi kerja sama sesuai dengan kemampuan untuk mengumpulkan data. Kayak biasanya kalau tugas akhir kan ada keterbatasan data, jadi kita biasanya harus memilih nanti kira-kira tools apa yang sesuai lah, atau desain penelitian apa yang sesuai dengan level kita. Begitu juga nanti dengan kesesuaian dengan waktu, tenaga, dan biaya. Dan juga melihat ada resiko kegagalan. Nah, maksudnya adalah kira-kira kita bisa nggak menyelesaikan, kalau misalnya karya tulis ini kan, kenapa yang untuk formal ya, kita kan punya batas waktu yang mepet nih, karena terkejar deadline dan apa. Jadi kira-kira layak nggak penelitian kita ini? Analisisnya apa kira-kira yang bisa sesuai hingga tepat waktu, dan lain-lain. Resiko kegagalan. Nah, saya coba sedikit mengupas sedikit ya dari jenis-jenis penelitian. Tadi sudah saya singgung juga, kalau berdasarkan fungsi, tujuan itu ada penelitian dasar, terapan, evaluasi, dan pengembangan. Nah, biasanya kalau teman-teman untuk KTI ini biasanya masih pada tahap 1 penelitian dasar. Nah, kemudian ada juga berdasarkan jenis metode, ada yang survei relasional dan ada juga komparatif, eksperimen maupun external research dan grounded research. Nah, grounded research ini biasanya lebih kepada kualitatif nantinya. Kemudian kalau kita melihat paradigmanya, ada penelitian kuantitatif yang nanti dengan bantuan tools alat seperti SPSS dan lain-lain, ataupun penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini yang nanti akan dikenal dengan adanya studi kasus, fenomenologi, grounded research atau grounded teori, nanti juga ada etnografi yang memiliki masing-masing itu ada kriteria berbeda-beda. Nanti saya coba jelaskan lagi sekilas tentang kualitatif. Nah, ini ciri-ciri kuantitatif dulu ya, yang kuanti atau yang menggunakan tools. Jadi kalau penelitian kuantitatif ini, penelitian itu berbicara pada data sampel yang digeneralisasi pada suatu populasi. Nah, artinya apa? Sampel yang kita pilih atau populasi itu harus bisa mewakili dari sampel yang ada. Jadi kebetulan biasanya sampel itu syaratnya adalah homogen atau memiliki karakteristik yang sama. Nah, contohnya kita ingin meneliti terkait dengan minat membeli mahasiswa FEB untuk membeli penggunaan handphone Samsung misalnya. Sampelnya siapa? Populasinya siapa? Seluruh mahasiswa yang ada di FEB. Sampelnya siapa? Nah, kalau masalah sampel, ini nanti kita bisa mengecilkan lagi karena sampelnya terlalu besar. Kalau populasi misalnya ada 1000-an, kita nggak mungkin karena tadi ada keterbatasan waktu, biaya, dan lain-lain. Kita bisa mengecilkan jumlah sampel yang diperoleh. Dengan cara apa? Nanti ada metode penentuan sampel. Baik dengan cara ada metode Hare, ada metode apa, nanti akan saya jelaskan sedikit di bawah. Sehingga jumlah sampel itu bisa lebih mengecil. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua yaitu penelitian kuantitatif harus ada sampel yang diambil dari populasi terjangkau dan memiliki populasi target. Nah, ini tadi misalnya dari Fakultas Ekonomi, itu kan terjangkau ya, kita mengambil ekonomi, kenapa tidak seuniversitas atau apa, oke itu contohnya. Kemudian perhatian utama itu pada variabel. Nah, fokus kalau pada penelitian kuantitatif kita berbicara tentang variabel, itu pasti. Karena kita akan melihat kausalitas. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan Y oleh variabel X. Contohnya seperti itu. Nanti ada contoh bentuk-bentuk variabel. Jadi biasanya kuantitatif ini biasanya ya untuk teman-teman lakukannya itu adalah penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh atau bisa juga mencari hubungan. Nah, itu nanti dengan tools yang berbeda. Pengaruh bisa kita gunakan dengan paling sederhana menggunakan regresi. Kemudian untuk yang hubungan bisa menggunakan analisis korelasi. Itu di SPSS ada semua nanti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adanya unit analisis sebagai pusat penelitian. Nah, jadi kalau penelitian kuali itu fokusnya pada masalah. Nah, kalau kuanti itu kepada unit analisisnya sebagai pusat penelitiannya. Jadi membedakan antara masalah dengan pusat penelitian itu sedikit berbeda, agak sedikit berkebalikan lah. Masih pengantar. Nah, kemudian berikutnya ini adalah bersifat inferensial menggunakan data kuantitatif yang diperoleh, kemudian bisa mempunyai
mempunyai proses yang baku. Jadi ada alur-alur tertentu, fokus pada variabel, sasaran kajian adalah unit penelitian atau analisis, dan menggunakan teknik statistik, ini kuantitatif. Nah, kita melangkah sedikit ke variabel penelitian. Variabel merupakan konsep yang memiliki variasi nilai. Nah, artinya apa? Konsep yang kita gunakan nantinya ini biasanya berbasis kajian teori maupun kajian empiris. Nantinya itu yang kita kembangkan mungkin dibahas di bab sebelumnya itu ada kerangka konseptual. Nah, metode penelitian ini akan memecahkan permasalahan sesuai dengan kerangka konseptual yang sudah teman-teman kembangkan. Kerangka konseptual ini berasal dari bagaimana rencana kita memecahkan masalah yang ada di bab 1 berdasarkan kajian teori. Nah, peranan metode ini kita membuat variabel berdasarkan konsep teori tersebut. Jadi nanti ada pengukurannya seperti apa, nanti kita beri nilai, dan seterusnya. Variabel ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu variabel kontinum dan diskontinum. Nah, sedangkan kalau berdasarkan skalanya, biasanya itu dibedakan menjadi 4. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Mungkin saya nggak terlalu banyak membicarakan ini karena nanti ini banyak dibahas di statistik, mata kuliah statistik. Cuma yang perlu diperhatikan nanti bagi teman-teman dalam menentukan alat analisis yang sesuai untuk kuantitatif, biasanya ini yang kita gunakan ya, baik di SDM, pemasaran, maupun keuangan, itu hanya ada 3 biasanya, yaitu data interval atau rasio, dan ada data ordinal. Nah, data ordinal ini adalah biasanya digunakan oleh orang-orang yang mengukur persepsi. Biasanya nanti orang pemasaran, orang sumber daya, jadi untuk melihat seberapa puaskah Anda dalam mengkonsumsi suatu makanan. Puas, tidak puas, sangat tidak puas, itu masuk ordinal. Kemudian ada juga setuju, tidak setuju, itu masuknya ordinal, karena mengukur persepsi. Walaupun menggunakan skala Likert, nanti skala Likert itu sebenarnya bisa digunakan di ordinal atau interval. Jadi skala Likert itu biasanya kita menggunakan 5 pengukuran, yang 1, bobot 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Contohnya seperti itu di kuesioner. Itu sebenarnya termasuk data ordinal. Nah, interval sama menggunakan skala Likert. Cuma yang membedakan adalah kalau data ordinal, penjumlahan dari misalnya poin 2 ditambah dengan poin 1 tidak sama dengan 3. Misalnya, tadi poin 1 dikatakan, bobot 1 dikatakan sangat tidak setuju. Bobot 2 dikatakan setuju. Nah, kalau kita menambahkan 1 tambah 2, kemudian menjadi netral, nah itu kan seharusnya kan tidak bisa ya. Nah, itu ordinal. Tapi kalau interval bisa dijumlah. Artinya kalau misalnya dia biasanya memiliki rentang nilai. Jadi, poin 1 bobotnya 5, poin 2 bobotnya 4, poin 3 bobotnya 9, dan seterusnya. Jadi begitu ditambah, sama. Nah, rasio itu keuangan biasanya. Nah, ini juga akan bergantung pada nanti alat analisa yang digunakan. Nah, kalau regresi, biasanya kita menggunakan interval dan rasio. Kalau teman-teman kadang menggunakan ordinal, boleh menggunakan regresi, tapi nanti kaitannya adalah regresi tersebut harus menggunakan yang berbasis logistik nantinya. Nah, jadi indikatornya harus konkret. Juga ini contohnya tadi dari yang kuanti, performasi maksimum dengan tes, dan lain-lain. Nah, ini sedikit pengertian dengan variabel ya. Teman-teman biasanya kalau menulis nanti KTI di paper itu 3, itu yang pertama itu adalah apa yang kita susun dengan namanya jenis penelitian. Harus dinyatakan dulu dengan jelas. Jenis penelitiannya kuantitatif atau kualitatif. Kalaupun kuantitatif, nanti harus menjelaskan explanatory atau field research dan lain-lain. Nah, kemudian setelah kita bicara terkait dengan jenis penelitian, baru kita masuk ke populasi dan sampel. Nah, populasinya berapa atau siapa? Sampelnya berapa?
Setelah populasi dan sampel, nanti akan berbicara dengan teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu ada data primer, data sekunder. Data primer itu yang mungkin teman-teman bisa peroleh langsung dari lapangan. Misalnya, hasil wawancara, kuesioner, itu data primer. Sedangkan data sekunder itu data yang sudah dioleh oleh sumber yang hanya kita bisa gunakan langsung. Misalnya apa? Literatur review, atau dari artikel atau buku, kemudian bisa dari struktur organisasi, itu termasuk data sekunder. Nah, berikutnya apa? Nanti ada namanya definisi operasional. Nah, ini yang saya mulai masuk ke definisi operasional. Jadi setelah kita mengungkapkan atau menentukan variabel apa yang akan kita teliti, di mana variabel itu memiliki konsep yang memiliki variasi nilai, misalnya tadi dengan skala Likert tadi, 1 sampai 5, setuju tidak setuju, hingga sangat setuju. Kemudian, tahap berikutnya adalah kita operasionalisasikan konsep tersebut untuk memudahkan kita dalam melakukan pengukuran. Sedikit berbeda, mungkin di bab 2 mungkin sudah dijelaskan ya. Ada kita menjelaskan suatu konsep, tapi kalau di bab 3, konsep tersebut kita operasionalisasikan. Artinya apa? Konsep tersebut kita coba ubah, mendefinisikannya sesuai dengan objek kita yang kita teliti. Indikator-indikator, misalnya kepemimpinan. Kepemimpinan ada banyak indikatornya, tapi kita sesuaikan dengan apa karakteristik organisasi. Jadi nanti kata-katanya itu lebih membumi atau sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi misalnya pemimpin selalu memberikan penghargaan kepada saya, suka memberikan pujian kepada saya, atau menjelaskan visi dan misi secara jelas dan lain-lain. Nah, itu lebih operasionalisasi ke objek. Nah, sekarang kita masuk ke definisi operasional ya. Nah, apa itu definisi operasional? Jadi petunjuk tentang pengukuran suatu konsep. Nah, saya katakan tadi, kepemimpinan itu diukur dengan apa? Pertama adalah misalnya keterlibatan karyawan, melibatkan karyawan, penjelasan visi misi, kemudian bisa memotivasi dan lain-lain. Nah, karakter memotivasi apa? Salah satunya tadi kita dengan cara pemimpin selalu memberikan pujian. Visi misi bagaimana? Berarti pimpinan bisa memberikan atau mengarahkan visi dan misi secara jelas kepada bawahan dan seterusnya. Itu contohnya. Nah, setelah definisi operasional, kita kembali lagi ke jenis variabel. Ada yang namanya dependent, ada yang namanya independent, ada yang namanya moderating, dan intervening. Nah, dependent variable ini biasanya disimbolkan dengan simbol X. Kemudian, karena variabel ini ada variabel bebas ya. Kemudian ada variabel independen. Variabel independen ini yang biasanya kita simbolkan dengan simbol Y, atau variabel terikat, variabel akhir. Nah, kemudian ada dua variabel lagi nih, namanya variabel moderating dan intervening. Nah, kedua variabel ini biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian yang ingin mencari pengaruh tidak langsung ataupun untuk meneliti bagaimana suatu variabel bisa memperkuat atau memperlebar hubungan maupun pengaruh variabel. Nanti akan ada contohnya nanti. Nah, kita bicara dependen dulu. Jadi tidak bebas kalau yang dependen. Yang diterangkan atau yang dipengaruhi, jadi ini simbolnya dengan Y, variabel ini menjadi fokus perhatian, dijelaskan variabelnya ataupun diprediksi. Sedangkan yang independen, variabel itu adalah variabel bebas yang menerangkan atau mempengaruhi dependent variabel secara negatif atau positif. Itu biasanya regresi. Nah, ini contohnya. Biasanya independen ini simbolnya X tadi, dependen adalah Y. Jadi, misalnya saya ambil contoh di bidang SDM ya. Kepemimpinan atau motivasi akan mempengaruhi kinerja. Contohnya itu. Jadi, independennya adalah kepemimpinan. Dependennya adalah kinerja. Artinya apa? Bagaimana kepemimpinan bisa mempengaruhi kinerja. Gitu. Contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah variabel moderating. Ini variabel biasanya disimbolkan dengan Z ya. Sama nanti intervening juga biasanya digunakan simbol Z.
Jadi variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap hubungan antar variabel dengan variabel dependen. Nah, ini contohnya. Nanti akan sedikit serupa tapi tak sama dengan variabel intervening. Independen variabel, misalnya tadi di sini ada kepemimpinan, kinerja. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja. Nah, moderating ini dia akan memperkuat. Apakah kepemimpinan ini semakin tinggi, dia akan semakin meningkatkan ini, bagaimana? Ataupun justru bisa memperlemah. Nah, misalnya apa di sini? Di sini adalah maksudnya yang mempengaruhi misalnya selain kepemimpinan itu lingkungan kerja. Apabila kepemimpinannya baik, idealnya kan kinerja baik, idealnya. Nah, tetapi kalau lingkungan kerjanya kurang baik, sebagus apapun kepemimpinan, dia bisa saja menurunkan kinerja. Begitu juga sebaliknya. Jika kepemimpinannya baik, sedangkan lingkungan kerjanya mendukung, dia justru akan meningkatkan kinerja. Jadi yang dipengaruhi itu adalah garisnya di sini. Artinya posisinya dia memperkuat atau memperlemah pengaruh. Ini kalau moderating. Oke. Nah, nanti intervening hampir sama, cuma dia variabel perantara. Bentuknya harus melewati seperti ini. Jadi, kepemimpinan akan meningkatkan kinerja jika melalui adanya apa di sini? Motivasi. Pemimpin yang baik, kemudian dia pintar memotivasi, justru akan meningkatkan kinerja. Contohnya seperti itu. Nah, bisa juga kombinasi. Kombinasi seperti ini, ya pada basically hampir sama lah. Hubungan antar variabel, saya skip aja, jadi nanti hubungan dapat dibedakan atas dasar simetris dan asimetris, jumlahnya bivariat, nanti statistik aja yang dipelajari. Nah, ini kalau simetris itu hubungannya, lihat arah panahnya, di sini ada dua kausalitas. Yang simetris, kemudian asimetris itu hanya satu arah. Nah, ini yang biasanya nanti teman-teman biasanya dalam regresi nanti. Ini bivariat, multivariat, oke ini hanya jenis-jenis statistik, saya skip aja. Nah, nanti teman-teman kalau saran saya ke dalam melakukan alat analisis ataupun melakukan penelitian, biasanya kalau kita sudah menentukan arahnya, tergantung dari nanti tujuan dan hipotesis yang dikembangkan, kita bisa mengembangkan arah. Kalau memang kita tidak menjelaskan arah, misalnya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja, tidak ada arahnya, apakah dia positif atau negatif, maka itu nanti teman-teman dalam melakukan analisis, itu saran saya menggunakan yang two-tail, pengujian two-tail di regresi. Tapi kalau kita sudah menggunakan menentukan arah berdasarkan hipotesis maupun tujuan, misalnya kepemimpinan berpengaruh positif, sudah ada kata-kata seperti itu, berarti nanti pengujiannya, nanti teman-teman menggunakan yang one tail, jadi sudah langsung ada arahnya. Oke, nanti ini jenis-jenis penelitian kuantitatif, itu eksperimen, ekstratus, sedangkan kuantitatif asosiatif, itu asosiasi, korelasi, dan kausal. Nah, ini saya sedikit masuk dengan yang kualitatif dulu. Jadi saya masih masuk, kalau di bab 3 itu masih jenis penelitian ya. Jenis penelitian itu tadi kalau memang menggunakan kuantitatif seperti itu, kualitatif seperti ini penjelasannya. Jadi ada beberapa jenis pendekatan penelitian untuk kualitatif kalau memang nanti teman-teman mau mengambil pendekatan penelitian kualitatif. Yang pertama itu adalah etnografi dengan tujuan tema budaya. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan tema budaya. Nah, studi kasus dengan tujuan pendalaman kasus. Jadi misalnya ada kasus tertentu, penurunan kinerja dari tahun ke tahun di perusahaan X semakin menurun. Kok bisa ya? Ya udah, saya ingin meneliti penyebabnya apa. Nah, itu contoh dari studi kasus. Kemudian ada fenomenologis dengan tujuan menggali pengalaman subjektif partisipan. Nah, fenomenologi ini kaitannya adalah dengan dari kata fenomenon atau fenomena. Jadi ada suatu kejadian, misalnya semakin menurunnya kinerja, saya ambil contoh tadi ya, dengan topik yang sama tapi dengan pendekatan yang berbeda. Suatu kejadian kinerja yang menurun. Nah, kira-kira menurut dari sisi manajer itu kenapa kok hal tersebut bisa terjadi? Yang kita wawancarai sebagai informan,
itu nantinya adalah para pimpinan saja. Itu fenomenologis. Nah, kemudian kalau grounded theory, ini menghasilkan teori dari data. Jadi, penelitian ini yang agak berat dan membutuhkan waktu lebih lama biasanya kalau grounded theory. Jadi, hasil temuan kita itu akan menghasilkan suatu teori baru. Atau memperbaiki teori yang sudah ada, memperkaya teori yang sudah ada. Atau bisa juga menentang suatu teori dan memberikan alasan mengapa teori itu sudah tidak layak atau bertentangan dengan teori yang kita kembangkan. Dan ini memang lebih lama biasanya. Jadi kalau penelitian yang cepat itu untuk kualitatif, jadi kan banyak bayangan teman-teman tuh kualitatif itu sebetulnya lama, ternyata enggak juga. Tergantung dari pendekatan yang kita gunakan. Kalau kita bicara studi kasus atau fenomenologi, itu lebih cepat biasanya dibandingkan ground theory. Biografi, ini menggali pengalaman individu atau misalnya bentuk cerita. Ini juga biasanya agak lama, biasanya biografi, karena harus betul-betul membutuhkan waktu untuk melakukan pengamatan dengan jangka waktu yang lama, tidak bisa hanya sebentar. Nah, ini masih di penelitian, jadi ada kualitatif, jadi ada human ethnologi, psikologi, dan seterusnya. Kalau pendekatan perspektif itu ada interpretif, antropologi, sosial, dan lain-lain. Studi kasus itu termasuk dari perspektif, karena dari sudut pandang. Oke. Nah, ini sedikit perbedaan ya, kuanti dan kuali di pendekatan. Kuantitatif yang digunakan untuk meneliti pada populasi yang tertentu, teknik pengambilan sampel yang umum dilakukan secara random, acak ya biasanya, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis dan bersifat kuantitatif atau dengan menggunakan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Jadi tujuannya kalau kuantitatif itu menguji hipotesis, tadi misalnya ada pengaruh, menguji model dan lain-lain. Sedangkan kalau kualitatif itu digunakan untuk pada objek yang alamiah. Jadi kita lebih banyak pada pengamatan sebetulnya. Berperan sebagai instrumen kunci, itu adalah peneliti perannya. Pengambilan sampel itu biasanya purposif dan snowball. Nah, purposif ini salah satu teknik walaupun di kuantitatif nanti ada namanya purposive sampling dengan kriteria tertentu. Kalau kualitatif itu sudah pasti purposif karena sudah karakteristik tertentu dan sifatnya snowball. Snowball itu artinya nanti kita mengambil sampel misalnya dari 20 orang. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5 kita wawancara. Nah, bertepatan dengan misalnya angka ke-11, informasi ke-11, dan jawabannya itu sudah sama semua, kita sudah bisa menghentikan penelitian. Itu tidak harus semua. Itu kalau yang kualitatif. Nah, ini sedikit-sedikit artinya, oke, nah ini tadi hubungan variabel. Kalau kita tadi kuanti lihatnya lebih pada panas, sedangkan kalau yang kuali asosiasi dia sifat interaktif atau panas bisa bolak-balik. Jadi bisa generalisasi. Kalau kuali hanya konteks waktu peran nilai. Nah, di bab berikutnya setelah kita melakukan definisi operasional sebelumnya tadi ada teknik pengumpulan data. Setelah itu jenis data kan ada primer sekunder yang saya jelaskan tadi. Nah, ada teknik pengumpulan data. Nah, ini saya langsung jelaskan kedua-duanya ya. Jadi kalau kuantitatif, pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan angket atau kuesioner. Bisa juga dengan melakukan observasi dan wawancara terstruktur yang kemudian nanti data tersebut kita kuantitatifkan, kita beri kode. Biasanya dalam kuantitatif ini kuesioner juga macam-macam ya. Ada yang sifatnya kita berikan nanti online ataupun offline, itu bebas. Dan biasanya itu pertanyaannya adalah pertanyaan tertutup. Artinya dia langsung memberi nilai. Misalnya gini, Anda puas terhadap pelayanan kantor PTX? Jawabannya kan pasti akan setuju, sangat setuju, tidak setuju, netral, ataupun sangat tidak setuju. Hanya itu aja. Nah, tapi kalau misalnya kita kualitatif, pertanyaan dengan topik yang sama, tapi dengan kualitatif, nanti kuesioner itu sifatnya pertanyaan terbuka. Jadi, pertanyaan misalnya dengan topik yang sama, bagaimana menurut Anda terkait dengan pelayanan PTX? Artinya jawabannya itu adalah berupa persepsi yang sifatnya lisan dan bisa luas jawabannya. Tidak ada poinnya seperti 1, 2, 3, 4 tadi. Sekali tidak ada. Jadi lebih pada menggali informasi. Nah, observasi dan wawancara. Nah, sedangkan kalau di kualitatif, nanti teknik pengumpulan itu dengan interview. Atau kadang-kadang orang mengenal dengan deep interview atau wawancara mendalam. Jadi, misalnya tadi informan kita sudah menjawab
bagaimana menurut Anda terkait dengan pelayanan di PTX? Oh, itu sudah sangat baik. Nah, kita gali lagi pertanyaannya. Nah, yang baiknya berupa apa? Bagaimana? Kok bisa? Dan seterusnya. Nah, kemudian untuk pengumpulan data, biasanya di kuantitatif itu tidak ada dokumentasi. Tetapi di kualitatif, nanti akan ada namanya dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berupa gambar, gambar wawancara, atau nanti bisa berupa record rekaman hasil dari, atau apa ya, transkrip rekaman dari wawancara. Kemudian ada triangulasi. Triangulasi itu biasanya kita lebih pada konfirmasi data, kevalidan datanya. Jadi data tersebut kita validasi dengan para ahli atau biasanya penelitian mahasiswa itu dengan dosennya atau para pakar. Nah, kalau instrumen nanti kaitannya dengan adalah pengumpulan data itu instrumen penelitiannya. Kalau kuantitatif hanya berupa tes, angket, daftar wawancara dan yang sudah terstandar. Nah, kalau kualitatif penelitinya yang sebagai instrumen. Artinya nanti ada teman-teman sebagai peneliti itu yang bertindak sebagai instrumen. Jadi dibutuhkan kreativitas kita dalam menggali. Nah, ini ada buku catatan untuk mencatat dan ada tape recorder, kamera, handicam, ini untuk dokumentasi nantinya. Nah, bagaimana dengan jenis datanya? Datanya biasanya kuantitatif. Pengukuran operasional dengan instrumen, tadi dengan indikator tadi. Nah, tetapi kalau kualitatif, nanti deskriptif kualitatif, itu tidak perlu ada kayak instrumen-instrumennya. Dokumen pribadi catatan itu sudah dianggap sebagai apa ya, data, sumber data yang bisa ditanggungjawabkan. Nah, ini nanti masuk di subbab pengumpulan data di bab 3. Nah, ini kriteria sampel-sampel aja ya. Jadi teman-teman nanti kalau memilih kuanti, biasanya cenderung sampelnya ada besar, representatif, dan mungkin sedapat mungkin random. Nanti ada acak, ada purposif, dan lain-lainnya. Itu sejak awal. Nah, sedangkan kalau kualitatif, nanti biasanya hanya kecil aja segelintir orang, dan tidak representatif. Sifatnya tadi sudah saya singgung, purposif. Dan bisa saja berkembang. Misalnya awalnya kita wawancara itu hanya 5, ternyata bisa menjadi 10 karena ada jawaban yang kurang puas dan sering berkaitan. Ataupun dari sampelnya awalnya 20 yang kita tentukan, yang kita duga lah, bukan kita tentukan, tetapi ternyata pada saat kenyataan kita ke lapangan, hanya 10 saja sudah cukup, karena jawabannya memiliki kecenderungan yang sama. Berarti kita sudah bisa cut. Itu nanti ya, penentuan sampel di kualitatif. Analisis hubungan, oke, ini saya skip aja. Nah, ini desainnya, desain penelitian, ini umum lah ya, jadi luas dan rinci, ini berkaitan dengan bab 1. Nah, ini teknik kalau sudah di lapangan sebenarnya, jadi kapan penelitian, gambar umum aja, jadi semua yang sudah direncanakan dapat diselesaikan untuk kuantitatif, tapi yang kualitatif jika kita sudah menganggap data tersebut jenuh atau tidak ada lagi yang baru. Nah, ini ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, itu juga masuk di bab metodologi sebenarnya, metode penelitian di bab 3. Pengujian validitas dan reliabilitas itu ada banyak macam. Kalau misalnya dari penelitian yang menggunakan skripsi itu biasanya menggunakan SPSS, itu langsung uji validity. Berdasarkan dari scoring yang sudah kita bikin dari skala Likert tersebut. Sedangkan kalau kualitatif bagaimana? Kan bukan angka. Nah, pengujiannya itu melakukan kredibilitas atau bisa juga transferabilitas. Bisa juga dependabilitas atau konfirmabilitas. Ini bisa digunakan salah satu. Jadi bisa dilakukan dengan tadi konfirmasi dengan dosen atau para ahli atau pihak wewenang yang memang berkaitan atau yang memiliki kebijakan tersebut, itu bisa langsung dikonfirmasi ke pihak-pihak itu. Itu sudah termasuk dari uji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, nanti kalau di dalam kuantitatif, selain uji validitas dan reliabilitas, terutama kalau nanti misalnya teman-teman menggunakan regresi, akan ada namanya uji asumsi klasik. Nah, kapan digunakan uji asumsi klasik? Itu biasanya digunakan setelah kita melakukan regresi, biasanya. Nah, khusus untuk yang keuangan, nanti ada namanya uji saya lupa itu. Autokorelasi kalau nggak salah. Jadi untuk mulai karena dia jenis datanya itu adalah rasio dan juga multi-years.
Ini juga yang harus diperhatikan yang dalam penelitian ya. Jadi ada gejala efektivitas, kemudian oke ini saya. Nah, ini juga yang konsep dasar yang harus diperhatikan. Nanti juga kaitannya nanti dengan bab 1 ya, karena kita berkaitan metode itu adalah cara. Teman-teman sebelum menentukan metode itu harus bisa membedakan apa yang dimaksudkan hubungan dan apa yang disebut dengan pengaruh. Karena pengujian analisisnya ini berbeda. Yang berhubungan belum tentu berpengaruh. Tapi yang berpengaruh sudah pasti berhubungan. Biasanya seperti itu. Nah, jadi misalnya gini, si A dengan si B. Si A, dia memiliki hubungan dengan si B. Memiliki hubungan ya, artinya dia berkorelasi. Tapi belum tentu dia berpengaruh. Artinya apa? Misalnya, si B membeli handphone. Si A, walaupun berpengaruh mereka adik kakak, tapi si A tidak bisa mempengaruhi pendapat si B untuk memilih suatu handphone atau suatu produk. Contohnya. Belum tentu soalnya. Nah, kalau yang berkorelasi dan berpengaruh, bisa jadi. Nah, sama si A dan si B ini kan adik kakak dalam membeli suatu produk, oke, si B meminta pertimbangan si A dan si A memberikan pertimbangan sehingga dia bisa mempengaruhi, mengatakan bahwa, oh ini produk ini bagus nih, kamu beli ini aja. Akhirnya si B terpengaruh. Nah, jadi walaupun ada hubungan dan ada pengaruh, itu kasus kedua. Yang kasus pertama tadi, walaupun mereka berhubungan, tapi si A tidak bisa mempengaruhi si B. Itu nanti kaitannya dengan variabel bebas. Jadi pengukuran atau perubahan variabel bukan suatu atribut, oke, perubahan harus diukur. Nah, ini saya masuk ke sampel. Sampel merupakan bagian dari unit yang ada di populasi yang benar-benar dipelajari atau diselidiki nanti dalam suatu penelitian. Alasannya kenapa? Karena ada tenaga, waktu, dan biaya, perubahan parameter untuk waktu, dan statistik inferensial. Nah, ini lebih kepada yang kuantitatif, nanti teman-teman yang mengambil kuantitatif. Jadi, di subbagian dalam metode penelitian, itu penentuan sampel, sebisa mungkin, kalau menurut saya, gunakanlah sampel yang langsung homogen. Cari bagaimana cara supaya homogen, agar bisa memudahkan teman-teman nanti dalam menentukan sampelnya tidak terlalu besar. Kalaupun nanti terlalu besar, tetap itu ada beberapa cara untuk mengecilkan variabel. Misalnya, kita menggunakan rumusnya Slovin. Dengan catatan kita sudah mengenai populasinya. Slovin itu pasti hasilnya nanti itu akan 99 atau dibulatkan menjadi 100. Biasanya seperti itu. Nah, tetapi ada juga metode pengambilan sampel jika jumlah populasinya sangat besar yang kita tidak bisa ukur. Jadi misalnya jumlah pengguna handphone Samsung se-Jember. Kita kan tidak tahu tuh jumlahnya berapa. Nah, bagaimana cara kita menentukan sampelnya? Bisa dengan cara misalnya menggunakan pendekatan dari yang menurutnya Hare dalam bukunya Ferdinand, itu bisa dikalikan minimal 5 sampai maksimal 10 kali jumlah indikator. Nah, misalnya teman-teman punya dua variabel, di mana masing-masing variabel tersebut terdiri dari 3 indikator. Jadi kan ada 6. Nah, berarti sampel minimum yang diperoleh atau dicari adalah minimal 5 dikali 6 dan maksimal 10 kali 6. Berarti antara rentang 30 dan 60. Rentang itu adalah syaratnya sampel. Nah, tetapi juga ada nanti teman-teman kalau menggunakan alat analisisnya bukan regresi, tapi PET analisis, ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu minimal 100. Jadi hati-hati dalam kalau nanti teman-teman menggunakan alat analisis PET analisis, walaupun itu berbasis regresi, itu nanti sampelnya harus 100. Bagaimana kalau sampelnya tidak sampai 100? Sebenarnya tidak bisa. Tetapi ada cara lain. Cara lainnya adalah teman-teman mengganti alat analisis tidak menggunakan PET analisis berbasis regresi, tapi bisa menggunakan ada namanya partial least square. Partial least square itu adalah alat analisis yang sama dengan regresi, cuma dia menggunakan pendekatan covarian, sehingga bisa menggunakan jumlah sampel yang kecil. Sampelnya hanya 20, 30, tapi menggunakan PET analisis, itu bisa.
Paired analysis itu adalah jika kita memiliki variabel perantara atau intervening tadi. Jadi ada pengaruh langsung tidak langsung, seperti yang gambar di atas tadi. Jika model penelitian seperti itu, maka kalau sampelnya kecil gunakan saja PLS. Bisa juga menggunakan AMOS. Nah, cuma yang masalahnya menggunakan AMOS itu jumlah sampelnya harus besar. Sampel idealnya itu adalah 100 sampai dengan 200. Itu kalau menggunakan AMOS. Ya, oke lah, saya lanjut aja ya. Nah, ini ya pertimbangan aja. Nah, ini sekarang masih apa namanya? Sampel ya. Jadi nanti sampel itu ada namanya random sampling, artinya secara acak. Misalnya, kita mengacak dari 30 responden. 30 populasinya 30, kemudian kita ambil 20. Nah, kan ada sisa 10 yang tidak terambil. Bagaimana kita memilih 20-nya? Nah, ini ada banyak macam cara. Kita bisa menggunakan berdasarkan nomor urut, atau dengan cara lotre, kita tulis 1 sampai 30, kita ambil nilainya 1 gitu, sampai jumlahnya 20. Nah, itu adalah orang-orang yang kita pilih sebagai responden. Itu random. Sistematik. Kalau sistematik itu berdasarkan urutan. Jadi nomor 1 sampai 20, udah kita ambil semua. 21 sampai 30 nggak usah. Sedangkan stratified ini berstrata. Berstrata ini misalnya dia apa ya? Bertingkat. Jadi biasanya data di suatu wilayah A diambil per kecamatan, per RT, dan seterusnya. Itu yang stratified bertingkat. Sedangkan cluster ini hanya berdasarkan wilayah saja. Jadi cluster di, misalnya kalau mengambil ini ya, di Universitas Jember misalnya, ada cluster terkait dengan sampelnya itu adalah misalnya kita ambil di MIPA, di ekonomi, dan di FISIP saja, itu cluster-cluster. Nah, multi-stage ini bisa gabungan, jadi ada stratified dan cluster itu digabung menjadi multi-stage. Bisa. Bagaimana jumlahnya? Jumlahnya sama, selama kita mengetahui populasi. Kalau populasi tidak diketahui, itu tadi menggunakan teknik-teknik tertentu yang bisa dikatakan seperti menurut Hare tadi, 5 sampai 10 kali jumlah indikator bisa. Nah, tahap setelah kita menentukan sampel di bab metode itu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu misalnya wawancara dilakukan dengan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka atau menggunakan telepon pun boleh. Tapi dengan catatan, kalau dengan menggunakan tatap muka atau telepon itu ada recording atau notulensinya. Nah, biasanya juga teman-teman juga menggunakan ada namanya, ini paling banyak digunakan untuk penelitian yang sosial ini ya, pemasaran sama SDM. Kuesioner, menggunakan kuesioner. Jadi kuesioner dapat dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang tadi saya singgung di atas, kalau kuantitatif lebih kepada tertutup atau terstruktur, sedangkan yang kualitatif itu lebih kepada yang terbuka pertanyaannya. Jadi kalau ini sudah ada poin-poinnya lah, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, metode pengumpulan data berikutnya itu ada observasi, yaitu proses kompleks di mana suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya adalah proses pengamatan dan ingatan. Nah, observasi ini biasanya kalau untuk kita teman-teman sosial lebih kepada pengamatan. Makanya mungkin kalau sudah dijelaskan juga di bab 1, dalam mengambil isu penelitian, itu salah satunya melihat fenomena atau kita bisa melakukan penelitian pendahuluan atau pengamatan mendalam terhadap suatu kasus. Jadi di situ kita bisa menentukan apa permasalahannya dan bagaimana kita akan memecahkan itu dari pengamatan. Dan itu harus disampaikan juga di bab metode penelitian. Nah, setelah kita menentukan metodenya, pengumpulan data, yang harus dibahas berikutnya adalah metode analisis di subbagian dari metode penelitian. Metode ini disesuaikan dengan rumusan permasalahan. Nah, ini yang saya singgung juga tadi di awal. Ini saya bicara kuantitatif dulu ya. Jadi, permasalahannya apa? Kalau kita hanya melihat hubungan, ya sudah, kita gunakan nanti menggunakan analisis korelasi.
Kalau mencari pengaruh dari yang sederhana, oke, bisa menggunakan regresi baik sederhana maupun berganda. Kalau menggunakan variabel intervening, misalnya terdapat pengaruh tidak langsung kepemimpinan terhadap kinerja melalui motivasi. Ada kata-kata melalui. Nah, itu PET analisis. Kalau menggunakan SPS dengan PET analisis nggak apa-apa, bisa saja. Nah, itu nanti kalian harus menggunakan OLS nantinya. Jika kalian menggunakan OLS, maka syaratnya uji asumsi harus dilakukan. Jadi ada uji normalitas, autokorelasi, heteroskesitas, sama satunya adalah uji apa ya? Saya lupa itu. Ada 4 ya. Nah, instrumen-instrumennya apa yang kita gunakan? Oke, tes tertulis, kuesioner, skala sikap, skala penilaian, ini yang tadi saya katakan skala Likert 1 sampai 5, misalnya itu yang paling umum. Oh, sudah habis ternyata. Oke, jadi pada dasarnya ada hal-hal yang harus dipahami. Kalau kita menilik pada sistematika penulisan karya ilmiah di Universitas Jember, itu ada beberapa poin di metode penelitian. Yaitu yang pertama adalah pendekatan penelitian. Itu apa yang akan kalian gunakan, kuantitatif atau kualitatif, itu dijelaskan dulu. Kemudian yang kedua, itu misalnya 3.1. 3.2-nya itu adalah populasi dan sampel. Siapa populasinya? Ceritakanlah di situ, siapa yang akan diteliti. Sampelnya berapa? Sampel itu merupakan bagian dari populasi. Setelah itu, jelaskan terkait dengan metode pengumpulan data. Atau bisa juga orang kadang-kadang teman-teman jenis datanya, data primer, data sekunder. Kemudian, tadi pengumpulan data, wawancara, observasi, itu misalnya dan lain-lain tadi, atau pengamatan. Setelah itu, kita berbicara dari definisi operasional variabel. Variabel yang kalian sudah teliti atau kembangkan dari kerangka konseptual di bab 2, itu dioperasionalkan berdasarkan objek di lapangan. Bisa saja indikator yang kalian gunakan, misalnya di bab 2 kalian menggunakan 4 indikator pengukuran kepemimpinan, tetapi begitu kalian ke lapangan, disesuaikan, ternyata keempat-empat indikator ini tidak bisa semua, hanya ada 3 yang sesuai, tidak masalah, berarti hanya gunakan 3 saja. Jadi, tidak wajib ada 4 di atas di bab 2, 4-4-nya dipakai semua di metode penelitian, itu tidak wajib. Bahkan kita bisa menambah sebetulnya, sesuai dengan kondisi di lapangan, indikator yang kita gunakan. Bisa menggabungkan 2 teori, 2 pendapat, kita gabung jadi 1, bisa. Nah, setelah ada definisi operasional, nanti akan adanya uji instrumen validitas reliabilitas dilakukan secara statistik. Setelah itu nanti ada berikutnya adalah analisis data. Nah, analisis data ini kembali lagi kita melihat ke tujuan di bab 1, apakah kita menguji model, melihat pengaruh, kemudian melihat hubungan. Uji model, oke, kita menggunakan AMOS. Pengaruh bisa menggunakan regresi ataupun PLS tergantung dari kriteria sampling tadi. Kemudian kalau uji hubungan, itu menggunakan analisis korelasi SPSS biasa. Setelah kita lakukan uji, itu pengujian, ada uji berikutnya adalah uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini adalah menguji apakah kita sudah memenuhi data-data kita, memenuhi syarat untuk dilakukan OLS tadi. Jika tidak, bagaimana? Berarti nanti kita kembali untuk men-streaming. Dengan cara apa? Kita bisa menggunakan, ada beberapa pendekatan, misalnya menggunakan pendekatan Z-score atau mentransformasi nilai yang sudah ada. Tergantung mananya, misalnya kalau tidak normal, ada di Z-score dinormalkan. Kemudian kalau heteroskesitas atau ada multi-call atau ada autokorelasi, itu bisa ditreatment juga dengan Z-score. Nah, setelah terakhir baru nanti biasanya ada namanya kalau untuk skripsi ya ada alur penelitian. Jadi kapan data itu dimulai, perumusan masalah, uji instrumen dulu, uji analisis, uji T atau uji F, itu bisa kalau regresi. Uji T itu adalah untuk yang uji parsial, uji F itu adalah uji untuk uji simultan, bisa dikatakan seperti itu, atau uji untuk kesesuaian model juga bisa. Nanti ada asumsi klasik, olah data,
hasil dan menarik kesimpulan. Itu harus dibikin juga biasanya kalau untuk di skripsi. Nah, tetapi kalau misalnya kita untuk menulis di karya ilmiah yang untuk kayak hibah-hibah kegiatan kemahasiswaan itu biasanya kalau untuk yang roadmap alur penelitian itu tidak perlu. Jadi lebih singkat biasa digunakan. Jadi yang diperlukan itu biasanya hanya untuk pendekatan kuantitatif atau kualitatif, populasi sampelnya seperti apa, kemudian ada nanti alat analisisnya apa, SPSSK, dan seterusnya. Itu saja, sama definisi operasional. Itu aja sih. Itu yang untuk kuantitatif. Kalau kualitatif mungkin hanya untuk pendekatan, siapa informannya, ruang lingkupnya berapa lama. Oh ya, kalau kualitatif tadi saya lupa ya, untuk di bab metode penelitian. Kalau untuk kualitatif, itu susunan babnya biasanya yang digunakan adalah pendekatan, 3.1, 3.2-nya, ruang lingkup penelitian, kemudian yang ketiganya adalah bukan populasi sampel ya, istilahnya dari informan, kemudian ada teknik pendekatan untuk uji validitasnya, jadi bisa menggunakan triangulasi dan lain-lain, kemudian langsung pada pembahasan. Jadi lebih sedikit sebenarnya babnya kalau untuk kualitatif, cuma lebih banyak nanti dalam segi wawancara dan lain-lainnya, itu banyak hasilnya kalau kuantitatif. Mungkin gitu dulu aja gambaran umum ya terkait dengan materi terkait dengan bab 3. Berarti kita langsung sesi diskusi aja ya Mbak moderator ya? Iya, Bapak. Lanjut sesi diskusi. Oke. Baik, mungkin teman-teman ingin bertanya, silahkan. Atau yang ingin didiskusikan. Monggo teman-teman kalau ada materi yang kurang jelas atau belum dipahami dapat ditanyakan kepada pemateri. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya terkait materi dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat langsung mengetiknya di kolom chat dengan format nama lengkap _ pertanyaan. Bagi penanya atau pertanyaan yang ada akan dipilih oleh moderator. Silakan teman-teman. Mungkin sambil menunggu yang lain ya Bapak, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya, terkadang dalam penelitian kita itu kesulitan untuk menentukan metode penelitian yang mampu menjawab rumusan masalah kita. Nah, apa yang sebenarnya metode penelitian ini hanya mengenai penentuan metode secara kuantitatif dan kualitatif saja gitu ya Bapak? Oke, baik. Sebetulnya sih kalau kita bicara, ya mungkin belum diperoleh ya, secara filsafat, asal mula penelitian itu, awal mulanya adalah penelitian kualitatif. Awal mulanya. Nah, dari kelemahan-kelemahan kualitatif itu, karena kita harus mengeksplor data dan waktu, maka keluar adalah kuantitatif. Jadi, sebenarnya, kalau kita memilih kuanti dan kuali, itu sebetulnya sama saja. Tujuannya apa? Kecuali ada beberapa, tanda kutip, kasus-kasus tertentu itu juga ingin menguji grounded teori atau membangun suatu teori, itu lebih tepat, itu menggunakan kualitatif. Karena apa? Kita bisa, kalau kuantitatif ya, salah satu kelemahan kuantitatif, angka itu tidak bisa dijustifikasi. Jadi misalnya tidak representatif lah. Pembahasan yang kita lakukan pasti hanya berdasarkan angka. Itu kalau kuantitatif. Makanya kadang-kadang ya kalau misalnya saya sih sama masih bimbingan, data kuantitatif tersebut harus diperkuat dengan adanya sedikit wawancara mendalam. Jadi angka yang keluar pada saat dia analisis itu ada dasarnya. Apa yang menyebabkan itu? Itu kita bisa gali lagi. Ya memang agak sedikit repot akhirnya, tetapi itu lebih bermakna timbang kita hanya sekedar menjelaskan angka. Jadi kalau tujuan penelitian, kembali lagi ya, metode penelitiannya, apa dampaknya, dan menganalisisnya seperti apa. Jadi pendekatan apapun yang digunakan, itu sebetulnya menurut saya sama, karena ada plus minusnya. Sesuaikan kembali dengan tujuan penelitian di bab 1. Karena juga ini nanti akan
akan berdampak kepada teknik penulisan dan lain-lain. Itu nanti cara membahas. Itu mungkin pendapat saya, Dek. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi. Ketika menyusun bab metode, itu terdapat subbab rancangan penelitian. Biasanya berisi tentang jenis penelitian, misalnya deskriptif kualitatif. Kemudian ada juga subbab analisis data. Nah, pada bagian ini banyak jurnal yang membahas terkait analisis data, tetapi isinya itu berbeda-beda. Nah, pertanyaannya, untuk pendekatan penelitian kualitatif, jenis analisis datanya apa saja ya, Pak? Oke. Sebenarnya ada banyak ya jenis analisis, atau sebentar saya bukakan. Oke. Ini berarti yang khusus kualitatif ya? Oke. Kualitatif analisis data itu ada banyak. Ada yang menggunakan taksonomi, ada yang menggunakan demografi, ada juga yang menggunakan apa istilahnya benang merah, itu saya lupa apa istilah kualitatif. Nah, itu adalah pendekatan-pendekatan secara umum. Nah, di kualitatif itu sendiri, kalau kita bicara deskriptif, itu tergantung dari pendekatan kualitatif apa yang kita gunakan. Misalnya, fenomenologi. Fenomenologi itu artinya adalah interaksi, persepsi dari seseorang memandang suatu persepsi. Nah, bagaimana alat analisisnya? Berarti cukup dengan melakukan wawancara dan lain-lain. Bisa juga dengan namanya triangulasi nanti untuk pengujiannya. Atau ada pendekatan yang namanya ada reduksi data. Nah, reduksi data itu artinya apa? Fenomena berdasarkan persepsi seseorang, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita anggap tuh ada banyak jenis data lah ya, saya anggaplah kode A, A besar, A kecil, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dari berbagai macam kelompok jawaban yang ada, kita kelompokkan dulu. Mana yang kira-kira relevan dengan isu A? Oh, mungkin yang huruf A besar. Kemudian, mana yang sesuai dengan masalah yang kedua? Mungkin kita ambil kode yang angka. Mana yang sesuai dengan kode permasalahan ketiga, baru kita ambil dengan kode. Baru dari masing-masing data, sumber data yang sudah kita kelompokkan tersebut, baru kita reduksi lagi menjadi suatu kesatuan, atau bahkan bisa kita gunakan ketiga-tiganya atau hanya pilih salah satu. Jadi makanya mengapa di kualitatif itu ada banyak alat-alat analisisnya, ya seperti itu, karena salah satu ciri dari kualitatif itu adalah bebas nilai. Jadi si peneliti yang bertindak sebagai instrumen dan kecenderungan dia menggunakan pendekatan apapun itu bebas. Bahkan salah satu kelebihan dari kualitatif, kelebihannya, permasalahan yang sudah kita angkat di awal itu bisa berubah di tengah penelitian. Termasuk judul, itu bisa di kualitatif. Karena apa? Kita melakukan observasi mendalam. Ternyata masalah yang kita duga awalnya itu menjadi satu masalah, ternyata itu hanya suatu penyebab, bukan masalah. Ada yang sesuatu yang lebih besar di baliknya itu. Kalau mau diangkat, bisa saja seperti itu. Nah, tetapi kalau kuantitatif beda, dari awal sudah kita tentukan dari awal. Sebenarnya tidak hanya kualitatif sih, kuantitatif pun alat analisis juga ada yang banyak. Jadi misalnya kita menggunakan ingin mencari pengaruh, katakanlah pengaruh ya. Nah, itu tadi yang saya singgung. Pengaruh ini juga nanti dilihat dari model yang kita kembangkan di bab 3. Pengaruh ini bisa menggunakan SPSS atau regresi sederhana ataupun berganda, bisa menggunakan yang sifatnya confirmatory factor analysis yang lebih sifatnya menggunakan nanti SEM atau structural equation model. Artinya dia satu variabel nanti terdiri dari beberapa dimensi baru indikator. Nah, itu juga bisa berbeda-beda sebenarnya tergantung dari tujuan. Jadi kembali lagi ke tujuan penelitian yang sesuaikan. Rancangan penelitian yang kita gunakan di bab metodologi itu seharusnya harus menjelaskan cara kita menjawab tujuan penelitiannya. Menurut saya, Dek. Baik, ini sebenarnya kan ya Pak ya, pertanyaan titipan dari panitia gitu ya. Nah, ini ada ya, tidak apa-apa. Begini. Bedanya dengan jenis data dan teknik data itu apa ya Pak ya? Tadi disebutkan ada observasi dan wawancara. Nah, kalau jenis data itu kita biasanya lebih kepada data kuantitatif, data kualitatif. Ada yang mengatakan seperti itu. Kualitatif itu kita biasanya dari hasil wawancara, dan kuantitatif itu biasanya data sekunder. Ada juga
yang menyebabkan sumber data primer dan data sekunder. Data primer itu lebih data yang kita peroleh langsung di lapangan. Ya, data primer. Jadi tadi kayak wawancara atau apa data kualitatif itu ya sebenarnya sih wawancara maupun data kuesioner itu termasuk data primer sebenarnya karena kita menyerahkan langsung kepada responden dan responden memberikan nilai skor atau mencentang atau apalah itu bisa. Kemudian data sekunder itu data yang merupakan data dikumpulkan secara tidak langsung. Jadi misalnya dari buku, dari jurnal, website, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, jadi kaitannya dengan jenis dan sumber data sebetulnya sih hampir sama ya, data primer dan sekunder itu hampir sama. Ada yang mengkategorikan sama, ada yang mengatakan berbeda. Kalau yang mengkategorikan sama, jenis dan sumber itu sama-sama adalah data primer dan sekunder. Tetapi ada pendapat yang mengatakan berbeda, jenis dan sumber itu dibedakan, berarti jenis datanya itu dibagi kuantitatif dan kualitatif, sedangkan sumber datanya itu adalah data primer dan sekunder. Mana yang dipakai? Itu sah-sah saja keduanya, tergantung kita menggunakan pendekatan atau pendapatnya siapa. Dan itu sah-sah saja keduanya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Ini ada pertanyaan masuk lagi. Apakah penentuan metode penelitian itu harus dilakukan secara berurutan, mulai dari menganalisis jenis penelitian hingga melakukan metode analisis data? Begitu Bapak pertanyaannya. Metode analisis data, oke. Jenis penelitian ya. Kalau kita bicara jenis penelitian kan kuanti dan kuali tadi ya, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dan kualitatif itu sebetulnya adalah pilihan, mana aja yang mau digunakan itu bebas. Selera, tergantung dari selera. Saya ambil contoh aja misalnya gini, bagi teman-teman yang mungkin dari FKIP, mereka tidak mengenal kuantitatif, mereka lebih cenderung ke kualitatif. Sah-sah saja, walaupun topiknya sama sebenarnya tentang ekonomi, tapi mereka kan pendidikan ekonomi. Kita orang di Fakultas Ekonomi masih diberi kebebasan mau milih kuanti atau kuali, walaupun kecenderungan dari teman-teman itu adalah banyak yang kuantitatif. Kapan kita memilih kuanti dan kuali? Itu sebenarnya ada hak dari peneliti sendiri. Nah, yang membedakan adalah selain minat, kita melihat ketujuannya. Mau dibawa kemana? Makanya saya kembalikan lagi tadi. Bab 1 itu adalah sesuatu yang sangat penting, karena akan mengarahkan terkait dengan metode. Cara, metode itu ada cara. Jadi bab 1 yang dibawa di mana, desainnya seperti apa, baru nanti caranya seperti apa. Nah, cara di metode itu berbicara caranya. Analisis data, baik kuanti dan kuali, tentu saja itu harus memenuhi rangkaian tertentu. Jadi misalnya kalau kita bicara terkait dengan kuantitatif, pasti kita harus menentukan rancangan kuantitatif. Oke, harus menentukan populasi sampel, jenis sumber datanya, instrumennya apa, definisi operasionalnya apa, alat analisis sesuai untuk memecahkan masalah apa, dan pemilihan alat analisis pun nanti akan berdampak pada ada namanya mungkin uji asumsi klasik. Kalau kita menggunakan yang berbasis OLS seperti regresi, pasti kita harus menggunakan uji asumsi klasik. Tetapi kalau kita berbasis kovarian atau menggunakan PLS, itu tidak perlu menggunakan uji asumsi klasik, tergantung dari pemilihan alatnya, karena itu syarat. Nah, kalau kualitatif bagaimana? Oke, kita sudah menentukan rancangan, kita menentukan lokasi dan waktu atau ruang lingkup penelitian, kemudian bicara dengan informannya siapa, dan teknik wawancara seperti apa. Udah, hanya cukup itu saja. Kalau kualitatif. Oh, sama satunya uji validitas reliabilitasnya seperti apa. Biasanya menggunakan triangulasi, konfirmasi. Hanya itu saja. Jadi memang harus berurutan sebenarnya. Jadi setiap pendekatan yang digunakan memiliki kaidah-kaidah sendiri. Dan ini juga sebenarnya agak sedikit ini sih, setiap kampus berbeda ya, Dek. Jadi pengalaman saya kalau saya kuliah dengan yang di sini ya, dengan di UNED, untuk kuantitatif sebenarnya sama rangkaiannya. Nah, khusus kualitatif, karena salah satu ciri kualitatif itu adalah bebas nilai, artinya itu adalah semua tergantung dari si peneliti, itu memiliki aturan yang berbeda. Cuma kalau kita terlalu berbeda, kalau di urusan kampus secara internal ya, itu akan menimbulkan kesulitan tidak keseragaman. Makanya di masing-masing kampus terkadang untuk penelitian kualitatif, khusus bab metode penelitiannya berbeda. Tapi secara garis besar, seperti yang saya sampaikan tadi, itu sama. Di kampus A, ada yang menentukan harus menyusun apa namanya roadmap konseptual. Itu harus ada. Dan menyusun premis-premis. Itu ada. Tapi kalau di UNED tidak ada. Cukup rancangan, lokasi dan waktu, atau ruang lingkup,
informannya siapa, pengambilan datanya wawancara, kemudian dengan bagaimana uji validitas atau uji konfirmasi datanya, itu aja. Itu kalau yang di UNED seperti itu. Oke, gitu Baik deh. Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ayo mungkin teman-teman peserta lainnya ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita. Teman-teman sudah pernah lihat skripsinya dari UNED sendiri sudah pernah lihat ya? Saya sendiri sudah pernah, tapi bukan dari Fakultas Ekonomi, Bapak. Oh gitu. Iya. Itu menggunakan kuanti atau kuali yang pernah Mbak Novia? Waktu itu saya bacanya menggunakan kuali, soalnya dari FKIP. FKIP, ya FKIP memang lebih banyak menggunakan kualitatif. Ya sama sih, mahasiswa saya di Pasca juga pernah ada yang dari FKIP. Mereka baru bilang bahwa ternyata saya baru mengenal kuantitatif itu di FEB, karena itu tadi, di sana memang tidak ada kuantitatif. Oke, mungkin silakan lagi. Sesi tanya jawab ya Pak. Ini Ya. ada panitia yang resen. Mungkin kepada Saudara Lailatul Yulfas dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Begini Bapak, sebelumnya dijelaskan mengenai jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, apakah memungkinkan apabila kedua metode tersebut ini dilakukan secara bersamaan? Begitu Bapak, cukup terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaan, dan itu mengingatkan saya. Seharusnya tadi saya menjelaskan itu juga. Di awal tadi saya sudah singgung sih, cuma ternyata di PowerPoint saya belum saya sampaikan. Kalau kita menggunakan kombinasi kedua ya, kuantitatif dan kualitatif, itu sangat diperbolehkan. Ada pendekatan baru yang namanya mixed method. Artinya metode campuran, atau orang bilang campur sari lah dan lain-lain ya bahasa. Tapi kalau bahasa ilmiah adalah mixed method. Pendekatan apa yang digunakan di kualitatifnya itu bebas. Jadi umumnya kalau untuk mixed method itu digunakan itu adalah untuk yang uji fenomenologi, studi kasus maupun etnografi, itu digabungkan dengan kuantitatif dengan data kuesioner tertutup untuk melihat pengaruhnya, itu bisa. Nah, yang jadi permasalahan adalah dalam mixed method ini pasti ada salah satu pendekatan yang dominan. Terlepas itu mau kuantitatifnya dominan atau kualitatifnya dominan, pasti ada yang salah satu dominan. Tapi itu tetap dikatakan sebagai pendekatan mixed method. Memang ada yang beberapa pendapat mengatakan, itu nggak ada mixed method, itu kan tetap dominan kualitatif, kuantitatif sebagai pendukung. Ya memang sebagai pendukung, tapi kita tetap menggunakan dua analisis yang berbeda. Misalnya, kita, ini kuantitatif ya, melihat pengaruh. Saya katakan tadi, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Data kuantitatifnya ada, berdasarkan hasil kuesioner. Nah, tetapi itu belum cukup. Makanya kita lakukan pendekatan, salah satu pendekatan, misalnya ambil fenomenologinya, itu misalnya kinerja karyawan di PTX. Nah, kita mengambil persepsi atau melakukan ada namanya satu teknik namanya deep interview atau wawancara mendalam. Ini berbeda dengan interview biasa ya, tapi ada deep interview. Deep interview itu artinya kita wawancara, baik tatap muka maupun telepon maupun apa caranya, bagaimanapun caranya, tetapi lebih mendalam. Artinya apa? Kita menggali. Tidak hanya Pak, Bapak kinerja pimpinan Bapak gimana? Baik nggak? Oh, baik. Tapi tidak hanya sekedar itu, tapi kita menggali seperti apa baiknya. Oh, mungkin apakah kita coba mengambil dari teori, oh mungkin apakah di sini kepemimpinannya Pak lebih otoriter atau lebih transformasional atau apa? Cerita kita tanggapi lagi, cerita kita tanggapi lagi. Itu namanya salah satu teknik deep interview. Bisa dikatakan itu sudah termasuk dalam mixed method. Salah satunya. Jadi mixed method itu bisa menggunakan dua pendekatan di analisisnya atau pengumpulan datanya, itu bisa. Keduanya bisa. Nah, cuma untuk anak-anak teman-teman untuk penulisan karya ilmiah di S1 itu jarang menggunakan mixed method. Biasanya digunakan di pasca. Tetapi kalau memang ada yang menggunakan itu di
strata S1 itu sudah bagus banget dan itu memang kita support sebetulnya. Cuma kelemahannya kita, khususnya kalau kami di Fakultas Ekonomi ya, kita lebih banyak pendekatan kuantitatif, sehingga kualitatifnya masih kurang. Memang kalau kita menjelaskan kuanti dan kuali itu satu semester nggak cukup, jadi harus 2 mata kuliah yang berbeda seharusnya kalau kita mau detail seperti itu. Nah, karena kita kebetulan di ekonomi lebih banyak kuanti, ya maka akan banyak ngambil kuanti. Mungkin di FKIP lebih banyak kuali, ya mungkin lebih banyak kualitatif yang mengambil di sana, seperti itu. Walaupun sebenarnya kita bisa dua-duanya kita gabungkan, dan itu sangat sah-sah saja. Gitu. Oke, mungkin gitu jawaban saya, Dek. Baik, terima kasih Bapak, bisa dipahami. Oke. Oke, ada lagi, silakan. Mungkin sepertinya teman-teman sudah paham ya, Pak, terkait penjelasan materi dari Bapak tadi. Jadi kita akhiri sesi tanya jawab ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Arnis yang telah menyempatkan waktu dan tenaga untuk menjadi pemateri pada pelatihan ini dengan sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama kepada seluruh peserta maupun panitia yang belum menyalakan fitur kameranya, mungkin dapat segera dinyalakan, dan panitia yang bertugas memandu sesi foto, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya di sini yang akan membantu untuk sesi dokumentasi. Silakan untuk teman-teman yang belum on cam, untuk on cam terlebih dahulu. Untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Dan untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sudah selesai untuk sesi dokumentasinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih. Untuk berikutnya adalah penyerahan e-sertifikat kepada pemateri. Untuk panitia yang bertugas bisa dibantu untuk share screen. Baik, sertifikat berikut diberikan kepada Dr. Arnis Budi Susanto, SEMSI CRA CNNLP CMNNLP CMA atas partisipasinya sebagai pemateri dalam acara peningkatan sumber daya manusia 2022. Sekali lagi saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Arnis karena sudah menjadi pemateri dalam acara kita hari ini. Oke, terima kasih juga semuanya. Baik, terima kasih. Bisa di stop share. Baik, rekan-rekan sekalian, karena materi pertama telah selesai dipaparkan, maka sesaat lagi kita akan istirahat sejenak. Kesimpulan dari materi pelatihan pada sesi ini adalah esensi penyusunan karya tulis ilmiah harus memperhatikan kesinambungan antar bab. Dan di bab 3 ini merupakan bagian yang menjelaskan cara mengimplementasikan topik yang telah diusung. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu jenis penelitian, variabel dan pengukuran,
populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis. Jenis penelitian sendiri dapat dikategorikan menjadi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hal tersebut memengaruhi tools yang akan diambil. Setelah menentukan jenis penelitian, maka akan dapat diketahui kategori variabel penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan metode analisis yang akan digunakan. Sebenarnya, poin penting utama penentuan metode penelitian adalah mengetahui perbedaan hubungan dan pengaruh, sebab yang memiliki hubungan belum tentu berpengaruh. Cukup sekian kegiatan pelatihan KTI kali ini. Kami himbau kepada peserta untuk kembali ke room setelah melaksanakan isoma pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, karena acara masih akan berlanjut. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai bertemu lagi pada pemaparan materi yang kedua setelah isoma. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya ya. Sehat selalu. Semoga lancar acaranya semua. Terima kasih, Bapak. Ya, Assalamualaikum.